Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Chandra Arya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Kelas A dengan NIM 11112402888. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil rangkuman saya pada mata kuliah Hukum Internasional. Jadi, sumber hukum internasional merupakan sumber hukum yang digunakan dalam bentuk dan penerapan hukum internasional. Sumber ini menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya. Dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional terdapat 4 sumber yang diakui. Yang pertama perjanjian internasional, kedua kebiasaan hukum internasional, ketiga prinsip-prinsip umum hukum, dan keempat keputusan pengadilan. Menurut RBKN, hukum internasional sebagai peraturan serta nama di dalamnya yang mengatur tindakan setiap negara serta entitas lainnya. Selanjutnya terdapat sumber hukum internasional, yakni formal dan material, yaitu sumber hukum internasional formal, yakni adanya proses formal yang diakui metodenya oleh institusi yang berwenang, menerbitkan ketentuan yang mengikat. Kemudian terdapat material, yakni yang merujuk pada bukti-bukti baik secara umum ataupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah ditetapkan dalam kasus tertentu. Kemudian terdapat teori, yakni teori monisme, yaitu menganggap hukum internasional dan hukum nasional dan hukum internasional sebagai satu kesatuan sistem hukum yang terkait. Monisme dengan primer hukum internasional sebagai keberlanjutan hukum nasional. Perjanjian internasional dianggap berlaku dalam sistem hukum internasional. Kemudian terdapat teori dualisme, yakni menganggap hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Dan keberlanjutan hukum internasional bergantung pada pengakuan dan kehendak negara untuk memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional. Kemudian terdapat perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional adalah instrumen utama dalam hubungan pelaksanaan antar negara. Keunggulan perjanjian internasional dibanding hukum kebiasaan internasional adalah sifatnya tertulis sehingga lebih mudah dibuktikan. Menurut Konvensi Wina tahun 1969, persetujuan antar negara yakni harus tertulis. Kedua pesertanya negara. Ketiga, digunakan untuk membatasi ruang lingkup. Selanjutnya terdapat jenis-jenis perjanjian internasional, yakni bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal. Kemudian terdapat jenis berdasarkan kaidah hukum. Yang pertama treaty kontrak atau bersifat tertutup, dan kedua lawmaking treaty atau bersifat terbuka. Dan terdapat prinsip tentang hukum internasional. Yang pertama kontrak, kedua fakta sunt servanda, ketiga fakta tertis nec contunc posunt, dan keempat ketika seluruh pasal dalam suatu perjanjian merupakan kodifikasi hukum yang internasional yang berlaku, internasional yang sudah berlaku. Dan kelima, apabila suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan yang sudah berlaku dan dengan perkembangan yang baru, suatu perjanjian internasional berlaku bergantung pada yang pertama, ketentuan perjanjian internasional itu sendiri. Kedua, apa yang telah disepakati oleh negara peserta. Kemudian terdapat waktu berlakunya perjanjian. Yang pertama, perjanjian berlaku setelah penandatanganan. Kedua, berlaku 60 hari setelah penandatanganan. Ketiga, berlaku setelah terkumpul 30 piagam ratifikasi. Keempat, perjanjian berlaku 30 hari setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi. Kemudian terdapat hukum kebiasaan internasional. Jadi menurut Dixon, hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Terdapat unsur-unsur hukum internasional, yakni unsur faktual, unsur praktik negara-negara, unsur praktik umum, unsur praktik yang berulang, dan unsur praktik jangka panjang. Kemudian terdapat unsur psikologis, yakni bersifat abstrak dan subjektif. Kebiasaan terbentuk dari perilaku yang berulang oleh negara-negara pada wilayah yang sama, waktu dan tempat tertentu. Kemudian praktik tersebut diterima dan ditaati oleh semua negara sehingga menjadi sumber hukum internasional formal yang mempunyai kedudukan yang sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga hukum kebiasaan tetap relevan terutama pada bidang yang belum atau tidak diliput perjanjian tertulis. Beberapa aturan HI yang berstatus jus cogens antara lain banyak penggunaan kekuatan bersenjata atau militer,
use of force, self-determination atau genocide dan lain-lain. Kemudian terdapat sumber hukum terakhir secara resmi adalah prinsip umum hukum yang general principle of law sebagai salah satu sumber hukum internasional yang menurut pasal 38 ayat 11 Statuta Mahkamah Internasional. Kemudian terdapat prinsip hukum umum yang digunakan sebagai jalan terakhir karena yang pertama tidak ada perjanjian internasional, kedua tidak ada kebiasaan internasional. Maka pengadilan internasional dapat menggunakan prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab untuk mengisi kekosongan hukum. Terdapat contoh prinsip umum hukum yakni Pacta Sunt Servanda, Good Faith, Equality Before Law, Res Justitiata, 5. Liability for Wrongful Act. Kemudian terdapat fungsi prinsip hukum umum yakni mengisi kekosongan hukum, mencegah non-liquid, menjadi dengan dalam menafsirkan hukum internasional. Namun terdapat kekurangan, yakni tidak selalu tertulis yang menyebabkan rawan interpretasi berbeda, dan terdapat kelebihan juga, yakni fleksibel, bisa mengisi kekosongan hukum dan bersifat universal. Kemudian putusan pengadilan dan doktrin. Jadi putusan pengadilan dikatakan sebagai sumber hukum tambahan karena sumber hukum ini tidak dapat berdiri sebagai dasar putusan yang diambil hukum. Kemudian putusan pengadilan mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pengadilan internasional serta putusan dari pengadilan arbitrasi internasional dan bahkan pengadilan domestik yang berkaitan dengan hukum internasional. Fungsi dan peran putusan pengadilan yakni sebagai sarana pembuktian hukum. Kedua, bukan prosedur yang mengikat. Ketiga, mempengaruhi perkembangan hukum. Dan juga terdapat doktrin, yakni sumber hukum tambahan yang bersifat subsidi dan ajaran para ahli. Ajaran para ahli adalah pendapat atau analisis yang disampaikan oleh pakar hukum internasional. Jadi, ajaran ahli ini berfungsi terbatas hanya pada analisa fakta, pembentukan pendapat, dan kesimpulan yang mengarah kepada terjadinya tren atau kecenderungan dalam hukum internasional, sehingga hal ini bersifat pribadi dan subjektif. Selanjutnya terdapat sumber hukum yang yakni menurut Mokhtar Kusumatmadja. Jadi menurut Mokhtar Kusumatmadja, sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum internasional berasal dari praktik negara atau praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan pakar hukum internasional. Sumber hukum internasional diartikan sebagai dasar ketentuan yang mengikat hukum internasional. Kedua, metode penciptaan hukum internasional. Ketiga, tempat ditemukannya ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Kemudian terdapat sumber hukum material, yakni bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa tertentu. Dan terdapat sumber hukum formal, yakni bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan itu benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu, atau sebagai wadah resmi di mana hukum tampak dan bisa dipakai. Kemudian terdapat Statuta Mahkamah Internasional dalam chapter 1 tentang organization. The Court dalam pasal 2-33 menjelaskan tentang yang pertama susunan hakim ICJ, kedua tata cara pemilihan hakim oleh Majelis Hukum dan Dewan Keamanan PBB, ketiga masa jabatan hakim, empat hak kewajiban imunitas dan gaji hakim. Kemudian terdapat struktur kepemimpinan, keenam tempat dan kedudukan ICJ. Kemudian terdapat di chapter 2 tentang competence the court dalam pasal 34-38 yang menjelaskan tentang hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam perkara. Yurisdiksi ICJ meliputi sengketa antar negara yang diserahkan kepadanya, kasus yang disebut dalam piagam PBB atau traktat nasional. Penerimaan yurisdiksi wajib oleh negara. Pasal 38 memuat sumber hukum internasional yang disepakati ICJ, traktat, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum, putusan pengadilan, dan doktrin ahli.
Chapter 3 tentang prosedur dalam pasal 39 sampai 64 yang menjelaskan proses beracara di ICJ, yakni bahasa resmi yang digunakan yakni Inggris dan Prancis. Kedua, cara pengajuan kasus tertentu. Ketiga, prosedur sidang. Keempat, tindakan sementara. Kelima, putusan bersifat final tanpa banding dan hanya mengikat para pihak dalam kasus itu. Keenam, kemungkinan revisi putusan biar dikemukakan fakta baru penting. Ketujuh, aturan tentang intervensi oleh negara ketiga. Kemudian terdapat di chapter 4 tentang advisory opinions dalam pasal 65 sampai 68 yang menjelaskan tentang ICJ dapat memberikan pendapat, nasihat atau permintaan organisasi PBB atau badan hukum yang berwenang. Kemudian terdapat di chapter 5 tentang amandemen dalam pasal 69 sampai 70 yang menjelaskan tentang mengatur cara melakukan amandemen terhadap statuta ICJ melalui prosedur amandemen piagam PBB. Sekian rangkuman saya dalam mata kuliah hukum internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.